Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arista Mandai. Saya dari kelas 3E. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Tujuan saya untuk membuat video ini agar dapat memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran, di mana saya akan membahas apa itu blogging bisnis. Blogspot, WordPress, MySpace, dan Tumblr. Kamu kenal dengan nama-nama itu? Kalau kamu mengenalnya, kamu pernah dong mendengar apa itu blog? Di Indonesia, blog sempat menjamur di awal era 2000-an, ketika akses internet di Indonesia mulai banyak digunakan. Warganet berbagi informasi dan cerita tentang apapun yang ingin mereka publikasi di internet. Di era itu, muncul istilah jurnalisme warga yang dianggap dapat memberikan informasi alternatif dibandingkan media arus utama. Pun kini, blog masih juga populer disebutkan karena banyak tokoh-tokoh besar yang memulai karirnya dari sebuah blog kemudian berhasil menjadi penulis sukses. Sebut saja Raditya Dika dan Ade Pruca Hutagaung. Tapi, di video kali ini, saya bukan membahas blog yang seperti itu, melainkan saya akan membahas mengenai blogging bisnis ataupun blog bisnis. Apa itu blog bisnis? Loh, bisnis butuh blog? Tentu dong, bisnis juga butuh blog. Kamu perlu ketahui bahwa industri blog itu seperti sebuah toko yang memiliki lorong-lorong tertentu sesuai dengan jenis dan fungsinya. Ada blog berjenis catatan pribadi, ada blog berjenis pendidikan, ada blog berjenis media, dan tentu saja ada blog berjenis bisnis. Lalu, apa sih perbedaan blog bisnis dengan blog lainnya? Nah, tentu saja, sebagaimana sebuah bisnis dilakukan, blog bisnis tentu saja memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan bisnis. Blog bisnis merupakan sebuah halaman blog yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis. Misalnya, untuk meraih pasar yang lebih luas, atau untuk menarik audiens untuk dapat membeli produk ataupun jasa. Intinya, blog bisnis adalah untuk memanfaatkan internet sebagai bagian dari bisnis. Itu mengapa blog bisnis bisa juga disebut sebagai saluran pemasaran. Bukan seperti blog pada umumnya yang dikerjakan semata-mata karena hobi. Sementara dari segi isi, blog bisnis ini banyak membahas tentang topik-topik yang terkait dengan industri yang digeluti oleh sebuah brand. Misalnya brand tentang layanan pembuatan jasa website, maka blog bisnisnya banyak membahas tentang segala hal yang terkait dengan internet, desain, dan juga teknologi website. Contoh lain, brand tentang kue coklat. Nah, maka blog bisnisnya akan banyak membahas tentang gaya hidup mengkonsumsi coklat, ataupun cara membuat kue, ataupun tentang pesta dan keluarga. Mengapa? Blog bisnis isinya bermacam-macam dan tidak hanya membahas tentang produk secara tunggal. Jawabannya karena produk yang dimaksud bisa saja muncul dalam berbagai situasi, kondisi, dan konteks sesuai yang dialami oleh konsumen. Misalnya kue coklat tadi. Nah, konsumen tidak hanya mengkonsumsinya di saat mereka santai saja atau setelah makan. Bisa saja mereka menyajikan kue coklatnya untuk tamu, pesta, ataupun untuk buah tangan. Beragamnya topik yang dibahas dalam sebuah blog bisnis akan bisa menampilkan sebuah bisnis secara daring atau juga bisa disebut dengan online visibility. Bisnis yang paham akan manfaat internet akan berusaha tampil secara daring. Lalu, bagaimana sebuah potensi dalam memiliki blogging bisnis? Nah, perlu diketahui bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai 4,4 miliar dari total populasi dunia mencapai 7,5 miliar pada tahun 2019. Sementara di Indonesia, pengguna internet telah mencapai 95,2 juta dari total populasi sebesar 269 juta. Itu artinya sebanyak 35% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Melihat potensi ini, tentu saja bisnis di Indonesia sudah seharusnya memikirkan bagaimana meraup keuntungan dengan menampilkan brandnya secara daring, salah satunya dengan menggunakan blogging bisnis. Nah, lalu, apa manfaat dari sebuah bisnis memiliki blog? Tentu ada dong. Melalui blog, bisnis akan bisa terindeks dengan
jaringan internet dari seluruh dunia. Nah, jaringan internet inilah yang akan dipetakan dan diindeks oleh mesin-mesin pencari seperti Google, Bing, Yandex, dan lain sebagainya. Selain itu, bisnis akan lebih cepat dikenal karena muncul dalam mesin-mesin pencari. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan kata dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.